Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi Asbullah dari program studi agribisnis Universitas Trunojoyo Madura angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komoditas padi akibat adanya dari wabah COVID-19. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah agribisnis pangan dan non-pangan. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke materi. Nah, untuk pada kesempatan kali ini pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kondisi existing komoditas padi, yang kedua itu peluang dan ancaman komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19, yang ketiga itu kebijakan pemerintah terkait komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19, dan yang terakhir yaitu pendapat saya untuk strategi pemerintah dalam menghadapi isu-isu adanya wabah COVID-19 ini. Oke, langsung ke materi yang pertama yaitu kondisi existing komoditas padi. Padi adalah bahan baku pangan pokok yang vital bagi rakyat Indonesia. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang diperkirakan sampai bulan April 2020, Kementerian Pertanian atau Kementan dengan sigap menyikapi pangan untuk masyarakat Indonesia dengan mendorong produksi padi pada Maret sampai April 2020. Salah satu upayanya adalah menjamin produksi di daerah sentra. Salah satu daerah sentra yaitu berada di Provinsi Jawa Barat, yaitu tepatnya di Kabupaten Indramayu. Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi setiap tahun ini memberikan bantuan berupa bibit, alsintan, mesin penggiling, dan asuransi dana kredit usaha rakyat atau KUAR yang diberikan kepada Kabupaten Indramayu untuk meningkatkan produksinya. Oleh karena itu, Indramayu ini menjadi daerah sentra produksi di Jawa Barat. Nah, untuk produksi padi sendiri ini meningkat dari 1,5 juta ton gabah kering, terlebih di bulan Maret dan April walaupun di tengah virus corona. Jadi, dapat disimpulkan bahwa virus corona ini tidak memiliki dampak atau pengaruh apapun pada produksi padi. Oleh karena itu, pemerintah harus menggenjot produksi terutama komoditas padi ini khususnya pada daerah-daerah sentra untuk meningkatkan produksinya dan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Oke, materi yang kedua yaitu peluang dan ancaman. Indonesia ini merupakan negara agraris, memiliki potensi yang sangat besar di sektor pertanian. Sedangkan adanya wabah ini, justru pertanian harus digenjot karena masyarakat sangat membutuhkan pangan yang sehat. Nah, akibat dari adanya virus corona ini, bisa jadi peluang bagi para petani. Yang pertama yaitu akibat dari impor yang mandek ini, peluang yang baik untuk meningkatkan produksinya karena masyarakat akan lebih sering mengkonsumsi produk lokal. Nah, peluang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya petani milenial karena akibat wabah ini kan mengakibatkan impor ini akan mandek. Otomatis komoditas padi ini masyarakat, terutama masyarakat Indonesia ini lebih percaya kepada produk-produk
komoditas dari dalam negeri akibat dari corona ini, sehingga para petani ini harus bisa meningkatkan produksinya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ini merupakan peluang yang baik untuk meningkatkan produksinya karena masyarakat akan lebih sering mengkonsumsi produk lokal. Peluang yang kedua yaitu para petani ini akan meningkatkan harga penjualannya, di mana harga ini akan meningkat. Ini biasanya khususnya para petani-petani dalam tanda kutip petani-petani nakal, yaitu meningkatkan harga penjualannya. Peluang lainnya yaitu yang saya baca itu pemasaran dari komoditas khususnya di pertanian ini dilakukan dengan secara online atau dari sistem menggunakan aplikasi WA. Yang saya baca dari artikel itu sekarang yang dikembangkan oleh saudara Sandi, yaitu bekerja sama dengan para petani. Awalnya cuma ada beberapa petani yang bekerja sama, yaitu sekitar 14 orang untuk memasarkan produknya. Nah, dan sampai saat ini petani yang bergabung dengan Sandi ini yaitu mencapai 100 lebih petani dengan beberapa jenis produk pertanian, sehingga pemasaran komoditas ini lebih mudah dan lebih mudah. Tapi kendalanya yaitu masih dalam pemasarannya itu masih belum bisa ke seluruh Indonesia, hanya di daerah-daerah tertentu itu dan pemesan. Kemudian yang selanjutnya itu ancaman yang pertama yaitu apabila musim tidak menentu, itu akan mengakibatkan hasil panen tidak sebanyak yang diharapkan oleh para petani. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa petani ini kan, apalagi komoditas padi ini kan tergantung dari musiman. Apalagi musim ini tidak menentu, bisa-bisa produksi padi ini akan menurun, tidak seperti yang diharapkan oleh petani. Yang kedua yaitu ancaman pada konsumen, seperti yang peluang dari petani tadi, harga dinaikkan. Ancamannya ini konsumen akan mengurangi konsumsi pada komoditas padi akibat dari harga yang dinaikkan oleh para petani tadi. Dan yang ketiga yaitu rantai pasok melambat dan kesehatan petani. Nah, untuk yang kesehatan petani sendiri, yaitu ini merupakan ancaman bagi para petani yang bekerja di luar rumah. Kan sekarang sedang marak-marak sedang pandemi COVID-19. Jadi kesehatan petani ini harus diperhatikan, dalam bekerja, dalam proses budidaya komoditas padi ini, agar keselamatannya terjaga dan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selanjutnya yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya wabah corona ini tidak boleh membuat aktivitas petani ini berhenti. Melalui 3 pilar yaitu pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan, pemerintah terus optimalkan sumber daya manusia pertanian untuk menggenjot produksi bahkan ekspor. Nah, petani tetap bekerja dan tetap tanam. Penyuluhan pertanian tetap beraktivitas dalam gerakan konsentrasi melalui sistem online. Dosen tetap memberikan pengajaran dan pelatihan melalui metode e-learning. Poktan dan Gapoktan tetap diberdayakan meski adanya wabah
COVID-19, sektor pertanian akan terus optimalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Kebijakan pemerintah pada impor juga menerapkan berbagai kebijakan non-tarif measures dalam perdagangan pangan. Bentuk kebijakannya yaitu diantaranya adalah kuota, lisensi, peraturan dan persyaratan label, kontrol harga, dan tindakan anti persaingan. Dan berbagai kebijakan yang membatasi impor termasuk dalam NTM, non-tarif measures, termasuk persyaratan PI, persetujuan impor. Oke, yang terakhir yaitu pendapat saya untuk strategi pemerintah dalam isu-isu yang terjadi akibat wabah corona ini. Menurut saya yaitu selain melakukan penyuluhan untuk meningkatkan produksi komoditas padi, para penyuluh tersebut bisa juga memberikan pengetahuan mengenai perlindungan diri dari virus corona ini untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para petani dalam melakukan proses produksi komoditas padi. Itu mungkin salah satu strategi atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada akibat dari wabah virus corona ini. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.